Kita lanjut ke soal ini, soal perbandingan ya. Soal perbandingan. Ya, soal perbandingan. Nah, ini ya. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi 4:5. Jumlah kelereng masing-masing adalah ya. Jadi jumlah kelerengnya Arman dan Rudi jika digabung jumlahnya 180. Perbandingannya punya Arman 4, Rudi 5. Jumlah kelereng masing-masing adalah ya. Berarti sebelum kita mengerjakan soalnya ini kan sudah diketahui jumlah ya, jumlah. Ditanyakan juga jumlah. Berarti perbandingan antara Arman dan Rudi 4 dan 5 ini lah, berarti perbandingan ini nantinya ditambah ya. Ditambah nanti digunakan sebagai penyebutnya ya. 4 tambah 5 berarti berapa? 9. Nah, ini 9 ini nanti yang digunakan sebagai penyebut untuk dapat mengetahui jumlah dari masing-masing kelerengnya Arman dan Rudi ya. Berarti perbandingannya Arman dan Rudi berarti ditambahkan terus nanti dijadikan penyebut ya. Ya, punyanya Arman. Arman kan 4 ya, 4. Punyanya Arman kan 4. Per. Nah, karena tadi kan yang diketahui jumlah. Ditanyakan juga jumlah. Berarti tadi kan perbandingannya diapakan? Ditambahkan ya. Berarti 4/9 dikali 180 ya kan. Nah, ini yang punyanya siapa? Punyanya Arman ya kan. Nah, yang punyanya Rudi bagaimana? Sama, punyanya Rudi juga ditulis seperti ini. 5/9. Nah, 9-nya sih dari mana? 9-nya dari penjumlahan dari perbandingannya Arman dan Rudi ya. Dikali 180 ya kan. Nah, ini 180 dibagi 9 ketemu berapa? 20. 180 bagi 9 ketemu berapa? 20 ya kan. 4 kali 20 80. 5 kali 20 berapa? 100 ya. Berarti punyanya Arman ya, punya Arman 80, punya Rudi 100. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat yang C ya. Lanjut ke soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 masih tentang perbandingan. Umur ayah berbanding umur ibu adalah 9/8. Selisih umur ayah dan ibu 5 tahun. Umur mereka masing-masing adalah. Lah, untuk soal perbandingan ini yang diketahui malah selisihnya. Lah, kalau yang diketahui selisihnya berarti perbandingan antara umur ayah dan ibu diapakan? Ditambah apa dikurangi? Lah, kalau yang diketahui selisihnya berarti perbandingan antara umur ayah dan umur ibu berarti ini dikurangi. 9 kurangi 8 itu 1. Nah, 1 ini yang nantinya dijadikan penyebut untuk bisa mengetahui umur ayah dan umur ibu ya. Berarti kalau selisih perbandingan yang ini dikurangi ya. Umur ayah, kita bersama-sama mencari umur ayah. Umur ayah. Ayah ya 9 per. Lah, tadi pernya berapa? Iya, pernya per 1. Lah, per 1. Jadi selisih, kalau selisih berarti perbandingan yang ini dikurangi. Lah, hasilnya dijadikan penyebut dikali 5. Nah, ini yang ayah. Kemudian yang ibu berarti 8/1 dikali 5 ya. Seperti ini ya. Satunya dari mana? Satunya adalah pengurangan dari perbandingan ayah dan ibu. 9 kurangi 8, 1. Kenapa dikurangi? Karena yang diketahui adalah selisihnya ya.
Gampang ya tadi, 9 kali 5 berarti berapa? 45. Ya, 45. 8 kali 5, 40. Nah, berarti jawabannya tepat yang mana? Jawabannya tepat adalah yang C, ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Soal tentang Jokowi, ya, jarak, kecepatan, dan waktu, ya. Soalnya seperti ini, Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan mobil berkecepatan rata-rata 80 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pukul... Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jokowi, JKW, ya. Nah, jika mau mencari jarak, ya, berarti apa? Kecepatan dikali waktu, ya. Kalau mencari waktu, nah, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, kalau mau mencari kecepatan, bagaimana rumusnya? Nah, mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, harus dihafalkan, ya. Kita lagi ke soal nomor 11 tadi. Nah, yang ditanyakan berarti apa tadi? Maka ia sampai di rumah paman pukul. Nah, pukul berarti menunjukkan waktu. Berarti yang ditanyakan waktu. Untuk mencari waktu berarti apa rumusnya? Rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan, ya kan? Jarak dibagi kecepatan. Ini ya, tadi ya kan, mencari mencari waktu. Ya, berarti jarak dibagi kecepatan. Ya, kita kerjakan, mulai kerjakan. Nah, mencari waktu ya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, ya kan? Nah, jaraknya berapa pada soal? Jaraknya 120, ya kan? Dibagi kecepatannya berapa? Kecepatannya 80. Ya, 80. Ya, 120 dibagi 80 ataupun mau dicoret boleh. Ini dicoret 12 dibagi 8, tetap boleh. Ya, 12 bagi 8 berapa? 1,5, ya kan? 1,5. Ya, 1,5. Ya, 1,5 berarti menunjukkan apa? Berarti 1 jam lebih setengah menit, ya kan? 1,5 jam. Ya, berarti 1 jam lebih 30 menit, ya kan? Padahal tadi Joko berangkat dari rumah pukul 8. Nah, berarti sudah ketemu waktunya. Berarti jarak rumah Joko ke paman berarti membutuhkan waktu 1,5 jam. Berarti Joko sampai di rumahnya paman pukul berapa? Nah, ini kan ketemu 1,5 jam, ya kan? Nah, berarti kita tinggal tambahkan. Waktu berangkatnya jam berapa? Jam 8, ya kan? Jam 8. Nah, tadi ketemu waktunya. Ya, waktu yang ditempuh Joko ke rumahnya paman tadi berapa? 1,5 jam. Berarti berapa? 1, ya kan? 1, ya kan? Setengah jam. Kalau setengah jam berarti berapa? Setengah jam berarti berapa menit? 30 menit, ya kan? Nah, tinggal ditambah seperti ini. Nah, 0, 3, 0 tambah 3, 3, kemudian 9, 0. Ya, berarti jawaban yang tepat yang C, ya. Jawaban yang tepat yang C. Berarti setengah 10. Kita lanjut ke soal nomor 12, ya. Masih soal JKW, ya. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ya, apabila ayah berangkat dari rumah pukul 6.30 dan sampai di tempat kerja pukul 7:15, jarak dari rumah ke tempat kerja adalah, nah, yang ditanyakan apa di soal ini? Yang ditanyakan adalah jaraknya, ya. Yang ditanyakan jarak, ya. Jarak. Nah, berarti kalau mencari jarak,
Rumusnya apa? Mencari jarak. Nah, kalau mencari jarak rumusnya berarti apa? Kecepatan dikali waktu, ya. Mencari jarak. Ya, mencari jarak berarti rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Iya, kecepatannya berapa? 60, ya kan? 60 dikali waktunya. Waktunya berapa? Nah, untuk mengetahui waktunya berarti ini kan berangkatnya pukul 6.30, ya kan? Sampai di tempat kerja 7.15. Berarti itu berapa menit kira-kira? Berapa menit kira-kira? Berapa menit waktunya? 45 menit, betul lah. Kalau 45 menit itu berarti berapa jam? Kalau 45 menit berarti berapa jam kira-kira? 3 per 4 jam. 3 per 4 jam, ya. Ya. Jadi perlu diketahui jika seperempat, ya, ada seperempat, terus ada setengah, ya kan? Ada setengah, terus ada 3 per 4. Nah, ini yang harus dipahami juga, ya. Kalau seperempat berarti berapa? 15 menit, ya. 15 menit. Nah, kalau setengah berarti berapa menit? 30 menit. Nah, kalau 3 per 4 jam. Nah, kalau 3 per 4 jam berarti berapa tadi? 45 menit, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, ya. Jadi seperempat itu 15 menit, setengah jam itu 30 menit, 3 per 4 jam berarti 45 menit, ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kerjakan saja, ya. Kita boleh secara cirang boleh. 60 dibagi 4 berapa? 15 dikali 3 ketemu berapa? 45. Jawabannya berarti yang mana? Jawabannya yang B, ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini juga soal JKW, ya. Nah, jarak kota A dan kota B adalah 320 km. Elvan berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Oka berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul yang sama yaitu 8, maka mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, ini juga soal JKW, tapi ada syaratnya. Ini ada yang beda, ya. Yang ditanyakan adalah berpapasan. Nah, berpapasan pada pukul. Yang ditanyakan berarti apa? Waktu, ya. Yang ditanyakan waktu. Tapi pada soal ini ada berapa kecepatan? Ada 2 kecepatan, ya. Kecepatan motornya Elvan dan motornya si Oka. Nah, berarti kan di sini soal ini ada 2 kecepatan, ya. Ada 2 kecepatan. Ya, caranya juga cukup mudah, ya. Kita cari berarti apa tadi? Cari waktu, ya. Cari waktu, ya. Soalnya apa sih tadi? Maka mereka akan berpapasan pada pukul, ya. Berarti cari waktu, ya. Cari waktu berarti berapa? Waktu rumusnya apa berarti? Waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, yang perlu diingat, nah ini kan ada 2 kecepatan. Nah, berarti kecepatan 1 ditambah kecepatan 2, ya. Ya, mohon maaf tadi HP-nya.
laptopnya lowbat ya. Nah ini ya. Nah tadi mencari waktu berarti rumusnya jarak dibagi kecepatan. Mengingat pada soal ini ada dua kecepatan, berarti kecepatannya ditambah. Ya kecepatannya si Elvan dan kecepatannya si Oka ya. Jadi tidak usah bingung. Berarti kalau ada soal berpapasan, berarti kecepatannya ditambah. Kecepatannya siapa ditambah kecepatannya siapa. Nah jaraknya berapa pada soal? Jaraknya 320 ya kan? Dibagi berapa? Kecepatannya Elvan berapa? 30 ya. 30 ditambah kecepatannya Oka berapa? 50. Kan? Seperti ini. Berarti jadinya 320 ya kan? Dibagi 80 ya kan? Ya, boleh coret-coret boleh. Coret. Nah, 32 dibagi 8 berapa? 4 ya. 4. Berarti waktunya 4 jam. 4 jam, ya kan? 4 jam. Nah, si Oka dan Elvan tadi pertama kali berangkat pukul berapa? Pukul 8, ya kan? Pukul 8 pagi. Nah, perjalanan mereka itu ditempuh dalam waktu 4 jam. Nah, berarti mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Seperti pukul 8, ya kan? 8 ditambah 4 yang tadi ya. Ditambah 4 jam ya tadi ya. Tadi kan bukan 4 jam. Ya kan? Nah, berarti jumlahnya berapa? Jam 12 ya. Ya, jawabannya yang C ya. Itulah tadi beberapa contoh latihan soal terkait soal cerita KPK FPB, soal perbandingan, soal cara kecepatan waktu ya. Mohon maaf jika video ini kurang maksimal karena terkendala dengan peralatan. Insya Allah video ini akan membantu Bapak Ibu untuk belajar ya. Moga-moga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Untuk video yang lainnya bisa dilihat di playlist channel ini. Doakan saya semoga selalu sehat dan bisa membuat konten berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.